Itu RTC aneh banget kok. Iya. RTC apa-apaan itu kayak unicorn begitu. Ada tanduknya, Oh, habis itu mulutnya senyum. aneh banget. Itu beli dari 22 cm. Sumpah. Iya. Kecil Habis itu tadinya? Kecil banget di akuarium. Gue gabung sama ikan-ikan yang memang dartsnya tadinya juga nggak sebesar ini. Banyak yang bilang, wah dimakan tuh. Ternyata aman, karena memang dia nggak bisa mangap. Agak aneh banget, gue baru pertama lihat ini RTC ada culanya begini. Iya. Pertama kali ini ada namanya nggak kok? Ini belum dikasih nama. Udah dikasih nama ya. Namanya mungkin cap badak ya. Cap badak. Itu ikan apa sih itu? Yang ujung. Iya itu whales catfish. Itu sebenarnya harusnya nggak sekurus itu. Itu dinema. Oh, Dinema cat bisa segede gitu? Bisa lebih gede lagi harusnya. Masa? Iya. Ini gue pelihara dari kecil banget sampai sudah sebesar itu, malah jadi kurus banget kan. Oke. Karena terbuli sama si arwana yang di depan, harapannya dia bisa membaik lah. Oke. Dia udah mulai makan tapi tetap nggak bisa merubah posturnya jelek. Tapi bagus banget loh. Kenapa ternaknya beda hybrid kok? Murah. Hah? Kalau yang SW, Oh. SWC mahal. Tapi menghasilkannya Menghasilkannya ya lumayan ini. lumayan. Lumayan. Satu tank 10. Satu tank kebeli murai lah. Beli murai batu. Berarti satu tank 20 juta lah ya. Buset, murai apa 20 juta? Ini Barramundi Golden tadi ya bro. Kenapa kayak sedih? Ini bagus ini tetap. Enggak, ini udah berubah, menghitam kembali. Oh, tadinya full golden. Tadi golden nih kayak mulutnya nih, kuning-kuning. Wow. Habis itu dibully sama arwana, dia nabrak tembok nih sampai menyong. Oh, iya. Agak penyon dikit begini ya. Nah, Audrey King of the Jungle. Guys, hari ini gue mau ajak kalian untuk main ke tempat sahabat lama gue. Orang ini terkenal banget sebagai rajanya ikan predator di Indonesia. Sultan yang kerjanya ngoleksi predator aneh-aneh. Ngegedein dari kecil sampai size jumbo banget. Bakar duit segitu banyak demi bikin galeri guys. Kemarin deket-deket ini kita udah main ke rumah main. Galerinya super bagus dan ikannya unik-unik banget. Ternyata koleksinya nggak selesai sampai di situ. Zaman dulu di rumahnya kayak gini nih. Ada ikan hiu, ada megateng, dan ikan-ikan eksotik yang ukurannya jumbo. Sekarang bentuknya kayak gimana ya? Katanya udah berubah drastis. Sudah kurang lebih 2-3 tahun gua nggak main ke rumah orang ini. Hari ini kita mau lihat ikan-ikan langka yang ada di rumah beliau. Ada apa aja? Mari kita lihat. Let's go! Audrey King of the Jungle, gue lagi ada di rumah. Ini dulu terkenal banget nih, rajanya ikan predator di Indonesia. Apakah masih menjadi raja predator, sahabat lama gue? Dulu rumahnya udah ikan semua, katanya hari ini udah direnov, udah bagus banget. Dan ikannya makin aneh-aneh, makin jumbo-jumbo. Gue yakin kalian jarang lihat ikannya di muka bumi ini bahkan ya. Ini dia rumahnya Ko Antoni Jamplok. Let's go, sekarang kayak apa ini ya? Halo Ko Antoni. halo. Ini dia. Waduh, rumah udah beda banget sekarang bentuknya ya. Iya, selamat datang bro. Ini sebetulnya galeri Jamplok. Markas. Markas Jamplok. Enggak lah, ini sebenarnya tempat main doang lah. Markas terlalu serem lah ya. Kalau yang kemarin itu rumah main udah kurang itu ya. Itu galeri. Galeri. Itu Kan tadinya hasil taruh situ kerjasama. semua. Apanya? Ikan tadi taruh situ semua. Beda-beda ikan kita. Jadi yang sudah ada di sana nggak ada di sini, yang sudah ada di sini nggak ada di sana. Jadi ini beda lagi. Beda lagi. Sama Untuk yang zaman melengkapi. dulu 2-3 tahun yang lalu. Harusnya udah berubah. Semua udah beda. Harusnya berubah. Gue ingat dulu ini mah tank goldfish ya. Goldfish, Cichlid. cichlid, habis itu predatoran, udah beda-beda ganti-ganti terus lah. Baru masuk ini garasi atau apa nih? Coba lihat ini mobilnya nih.
Dia ada garasi. Ya, Tapi sampingnya ikan langsung. memanfaatkan tempat semaksimal mungkin. Ini jalanannya cuma setipis nih. Jalan orang segini doang ya. Iya. Tuh. Mengikankan ikan. Mengikankan ikan biar ikannya punya space yang gede. Iya. Dulu nih sampai sono-sono ya. Dulu ikan-ikannya di sini semua. Heeh. Dulu ini Cana nih kalau nggak salah. Ya. Pada kemana semua kok? Ada yang dititipin temen, ada yang dikasihin. Gitu. Oke. Tapi sekarang ini udah lebih rapi dan lebih bagus. Ikannya udah gede-gede semua ini. Iya. Wah gila, coba-coba kita lihat ini. Silakan, di sini. silakan. Waduh. Ini konsepnya tank apa ini kok? Kotak gini. Ini tadinya mau buat ikan-ikan yang besar-besar, yang tinggi-tinggi kan. Oke. Karena memang tank tinggi dan akhirnya kemarin tuh lagi suka banget sama darts. Akhirnya buat tempat darts, ternyata cocok. Oke. Rata-rata dartsnya yang di sini naik perform lah gitu. Bagus-bagus ya ini Dacia ya. Coba Ya. kita lihat, ini gede banget ini dia nih. Nah itu baru datang. Baru Ini yang datang. 4 bar. Nah ini kalau kita dapat langsung besar, akan susah untuk performinnya. Masa? Iya. Susah Untuk ya? benar-benar teranginnya itu agak susah. Cuman harapan gue nanti ketika memang gue pindah ke tank dalam arus yang lebih deras, dia bisa jauh lebih perform. Bukannya hitam begini dia malah settle itu Dia nyaman, Nyaman kan? terlalu nyaman. Dia. Terlalu nyaman, tapi sama orang jadi nggak perform. Ya karena kalau kita, warnanya gelap. ya kalau kita kan ngeliatnya kan mau dia perform, dia mau yang main gitu Iya, kan. iya. Nah jadi lebih enak menghibur kita kan. Oke, kalau yang udah mau perform nih yang gini-gini nih, ini 3 bar nih, keren banget ini. Ya, Wow. itu peliharanya dari kecil-kecil semua di sini. Masa? Iya. Dats itu kayak ikan yang nggak pernah gede-gede kok sebenarnya. Selama- Kalau orang biasa piara. Kita push makan dengan makan yang tepat dan memang dengan kualitas pakan yang protein tinggi, cepet kok gedenya. Cepet gedenya. Iya. Wow, jadi ini dari ukuran berapa sampai segini? Tadinya dari segede-gede koin, kalau teman-teman lihat kalau pada musimnya waktu 1,5 tahun lalu, 1,5 tahun lalu tuh banyak banget yang jual murah-murah, itu diduain 5 sentian. 5 cm segini dong. Iya, 1,5 tahun jadi segede gini. 1,5 tahun lalu nih. Wow, cepet banget ini mah. Cepet banget Padahal tanknya segini doang ya. Bukan yang Tanknya kayak di kolam tadi gitu. pindah-pindah. Tadi kan karena memang sekecil ini nggak bisa langsung di tempat besar gini, di akuarium malah. Wah, seperti akuarium juga. Di akuarium makan cacing sutra dulu, makan cacing beku, pelan-pelan udang, naik lagi ke selar sekarang, selar potong. Jadi push makannya gila-gilaan, dan bisa sesekali gua push makan dia dengan gua gantungin ikan mas yang banyak. Di sini gua taruh 2 liter contohnya. 2 liter ikan mas. Jadi all you can eat, kapan dia lapar dia makan, makanya badannya tebel. Makanya ini gede-gede semua nih di sini nih, lihat nih. Betul, Wah, gila. betul. Wah, banyak nih dari tahun-tahun lalu orang ngegedein Dats ya, karena lagi hits buat diekspor katanya kan. Ini salah satu ikan Indonesia yang memang menjadi komoditi terbesar ke China, Jepang, Permintaannya Korea. paling banyak. Ya, Ikan ini, si sampai ke Amerika pun mereka menggemari ini. cuman nggak 1,5 tahun segini gedenya juga dong. Ini gede banget kok hitungannya. Karena memang gue suka push makan mereka sih. Wah, tuh boleh tuh inspirasi ya buat yang ngegedein Dats. Kenapa ikannya nggak gede-gede? Karena makannya dikit berarti. Tetap bisa segede gini loh, ini lebih gede daripada tangan gue langsung. Iya, Dalam waktu 1,5 tahun ya. betul. Banyak banget ini. 1, 2, 3, 4. Wah, nggak kehitung banyak Puluhan banget. ya. Puluhan. Heeh. Ini Dats. Itu sebenarnya Terus? 3 bar juga, Mana, cuman mana? Yang terlalu gede ini? nyaman. Iya. Oh, Jadi yang karena dia 3 terlalu bar. mendominasi, makanya dia nyaman. Iya. Dia nggak begitu mengeluarkan barnya. Nih. Kalau si hitam gini berarti dia kayak terlalu nyaman, settle. Jadi nggak keluar barnya. Itu RTC juga dulu belinya dari kecil banget. Itu RTC aneh banget kok. Iya. RTC apa-apaan itu kayak unicorn begitu. Ada tanduknya, Heeh, habis itu mulutnya senyum. aneh banget. Itu beli dari 22 cm. Sumpah. Iya. Kecil habis itu tadinya? Kecil banget di akuarium. Gue gabung sama ikan-ikan yang memang dartsnya tadinya juga nggak sebesar ini. Banyak yang bilang, wah dimakan tuh. Ternyata aman. Karena memang dia nggak bisa mangap. Oh, iya bener. Soalnya RTC kan mulutnya jahat ya. Iya, Semua dimakan sama dia. betul. Ini nggak bisa mangap. Dia nggak bisa mangap. Ini kenapa bisa ada culanya begitu kayak keturunan Dia- badak apa gimana dia? Waktu kelahirannya dari berapa ribu, kelahirannya dapat unik 3 ekor. Emang unik ya dari lahir. Satu di aku, satu lagi di temanku yang memang hobi predator juga. Bercula gitu juga. Bercula sama persis. Astaga, aneh banget gua baru pertama lihat ini RTC ada culanya begini. Iya. Pertama kali ini ada namanya nggak kok? Ini belum dikasih nama. Udah dikasih nama ya. Namanya mungkin cap badak ya. Cap badak. Cap badak, gila. Yang ada badaknya ya, ngeri banget itu.
Gede loh. Terus dicampur apa lagi nih? Giraffe ya ini ya? Itu vulture Catfish. Vulture catfish. Ada 3. Iya. Tuh. Terus ada apa lagi? Oxydorus niger. Betul, ada Oxydorus niger. Habis itu di belakangnya itu ada granul sebenarnya. Oh itu lagi tiduran tuh di ujung. Itu Irwini. Oh itu Irwini. Nah itu Irwini. Granulosus. Itu granulosus tuh yang di atas Irwini lagi. Itu. Ya. Granulosus kelas tertinggi kayaknya ya dari yang gini-gini ya. Kurang lebih Irwini sih harusnya yang Irwini. lumayan lambat juga gedenya kan dia. Oke, Irwini gede tuh. Wah, cakep banget. Di pojok. Ada granulosus di situ. Terus ada super red di sini. Super red. Ini menggambarkan raja predator ini udah ya. Semua udah ada ini. Arwana Dutch, lele-lelean. Udah semua. Wah, keren ya. Gimana kalau tank kotak begini kok? Setelah dipelihara bertahun-tahun, efektif? Apa Efektif mending sih. yang panjang? Kalau space tempatnya gua kan terbatas, ini sangat membantu gua di tengah-tengah keterbatasan tempat yang ada. Kalau yang panjang gua udah ada, kalau yang di kolam di dalam gua udah ada. Jadi salah satu inovasi juga dari Om Limas, Fiberindo. Ya. Nah itu buatkan seperti ini benar-benar bisa memfasilitasi gua melakukan pemeliharaan ikan. Jadi kotak juga nggak apa-apa, yang penting gede ya. Yang penting bisa gede kan. Yang penting bisa gede kan ya. Mau kotak persegi panjang, segitiga, bulat ya bisa juga ya sebenarnya ya. Keren banget. Nah ini yang lebih aneh nih, airnya kok kayak kolam renang kok biru begini. Oh iya, karena memang Ini pakai lampu nggak? pakai Pakai satu doang nih ya? pakai satu doang lampunya. Ini atas nggak pakai lampu loh, ini Kalau mati loh. dinyalain lampu itu terlalu terang karena background dia putih, di kamera pasti akan susah banget. Oke. Jadi kita pakai lampu yang kecil aja, tetap Tapi airnya biru warnanya ini. Dikasih kaporit kali nih. ya nggak boleh memang. Mati kan kalau nggak Iya, kaporit. jadi memang dengan berjalannya waktu kita memelihara ikan tentu teknologi terus berkembang kan, pengetahuan juga terus berkembang, tingkat kejernihan air kita dan kesehatan air kita juga pasti berkembang terus. Iya. Tapi yang bikin biru karena bening sebenarnya ya. Karena beningnya, dan besok karena kita treatmentnya. Oh. Treatment yang tepat membuat air kita sehat dan juga bening bonusnya. Kadang bening belum tentu sehat airnya. Iya, benar. Jadi bening itu jadi bonus, yang penting airnya sehat. Airnya sehat. Gitu. Bisa sampai bening kebiru-biruan gini ya. Ya. Biasanya mah ikan, maksudnya air tawar ke hijau-hijauan, ini malah kebiru-biruan ya, keren. Ya. Kasih Rata-rata metelin blue kali kok. bisa. Tapi enggak ya ini ya. Enggak sih, Enggak dikasih metelin blue ya. enggak. Gokil. Oke, kita lanjut, ini masih banyak banget soalnya Mau ikan. mana? Sini dulu, sini dulu. Kosong ya. Ini kosong, belum ada isi. Tujuannya. Tujuannya nantinya gue mau coba main-main goldfish untuk di kontestan lagi. Oh, nanti mau di grooming. Di sini. Goldfish-nya di sini. Gitu. Cukup segini. Cukup, goldfishnya jangan banyak-banyak. Oh, ini Harusnya tank cukup. 2 meter ya? Semeter 60. Oh, 160 doang. Iya, ke belakangnya semeter, tapi dalamnya bersihnya paling cuma 80 lah. Cukup itu buat grooming goldfish? Cukup. Cukup ya, ternyata Cukup. nggak mesti yang 2 meter ke atas ya? Tergantung gimana kita ngolahnya ya kan. Oke, ntar kita lihat ya. Mesti bisa ngolah. Iya, mesti bisa ngolah. Bagaimana Bapak Goldfish? Belum ada. Ya. Wah, Ini dia. apaan ini? Silakan bro. Bukan tanknya, ini apaan ini? Oh ini mimpi masa kecil belum kesampaian. Oh, jadi dulu sebelum main Aku hobi ini. tapi mobil kecil ini? Iya. Dan ini dulu aku dapat duitnya dari ini. Maksudnya dulu buka toko diecast kan. Oh gitu. Jadi semua hobiku aku jadiin duit. Wah, luar biasa. Semua hobi ada duitnya ya. Itu apa inspirasi tuh ya. Karena keterbatasan ekonomi kan. Ada mobil polisi juga nih. Ada. Oh, ini Tapi nggak bisa nilang dia. nggak bisa ya? Nggak bisa. Itilang juga nggak bisa. Nggak bisa dia. Kalau di bawah jalan tol juga nggak ketilang Nggak ya? ada kewenangannya di sini. Oh iya, luar biasa. Ada mobil towing. Nah, buat bawa akuarium bisa itu. Bisa? Bisa buat bawa akuarium. Keren, ini lengkap loh ini ya. Bahkan Transformer ya, Optimus Prime di atas ada itu, Optimus Prime. Ya, belum berubah dia bro. Belum berubah, gokil ya. Jadi dari jualan mobil kecil beli akuarium dulu. Beli mobil aslinya harusnya ya. Coba kita lihat, ini ngomong-ngomong kayak Transformer tadi, ini juga tank kayak Transformer nih bentuknya nih. Oh ini ya, Bening seamless. amat ini. Full kaca. Heeh. Jadi ini sebenarnya ini nyontoh yang ada di Vietnam, di China gitu-gitu sih. Oh, udah banyak di luar negeri. Jiplak. Di luar negeri pasti 3 tahun, 4 tahun lebih cepat dan lebih maju ketimbang penghobi-penghobi yang ada di Indonesia. Oke. Kita lebih banyak nyontoh. Tapi ini nggak ada yang bisa nyontoh sih menurut gua. Dimanapun nggak ada yang bisa nyontoh. Dengan akuarium seperti ini, closed system, gua tetap mengandung sistem dripping.
Ah, jadi ini ada dripping system. Nah, ini mah AC bocor. Tapi bagus loh ya. Ini kan air RO. Gue nggak ngerti. Loh, pokoknya bocor dia bro. Ikannya nggak apa-apa. Dari semenjak gue beli ikan ini, makanya waktu itu gue pas beli ikan gue ngomong sama Om Dani, Om jangan yang bagus-bagus. Saya cuma mau buat pajangan rumah. Aku bilang. Dikasihlah ada beberapa yang memang yang biasa, ada juga yang bagus. Ini kenapa nggak di-grooming di depan kok? Nggak Ini bisa show? Bukan nggak bisa show, memang ada beberapa yang fancy-fancy yang lumayan bagus kayak ini dan segala macam. Ya, ini agak deot dikit ya dorsalnya ya. Nah, ini- Padahal bagus. Ini Ini rancu nih bagus nih. kurang, yang bagus agak ini. Oh ini. Iya. Iya. Tuh cakep kalikonya nih yang ini nih. Jadi sebenarnya sih di sini juga tetap perlakuannya gue push makan 8 kali. Mau lihat peletnya nih banyak banget jenisnya bro. Ini gue gabungin jadi satu. Gila. Macem-macem warnanya. Sehari 8 kali makan di akuarium bening ini. Iya. Kok nggak ada jorok-joroknya? Ya, Apa itu rahasianya? gue kan Ini. ini yang kayak kantong menyan ini nih di dalam ini. Oh, ini. Itu Bioji Magic. Oke. Bioji Magic itu bisa nyerap si protein. Oh gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini banyak minyak-minyak nih, Heeh. itu karena memang protein atas hasil pemberian makan kita. Dari pelet-peletnya yang kadang bisa buat jadi kuning, bisa aja kalau kita kasih dia pelet warna jadi merah, jadi coklat, jadi begitulah, jadi kakak orange. Jadi minyak-minyak protein itu keserap sama si ini kantong ini. Kantong menyan ini. Oh, jadi dia nggak jadi hijau atau butak airnya ya? Nggak jadi butek. Nah itu gue take out, sehari aja pasti butek. Masa? Karena memang gue push makannya gila-gilaan. Wow, iya karena ini seamless ya guys. Maksudnya ini kan kelihatan kalau butek langsung kelihatan. Langsung kelihatan lebih butek banget lebih gitu. parah. Mau lihat dari samping pun tetap Jernih nih. jernih. Oh iya loh. Halo. Oh iya kita bisa ngobrol ini. Bisa gitu ternyata ya. Bening banget loh ini. Padahal pakai air AC ya. Keren loh ini. Ini inovasi Republik Indonesia yang pertama ini ya. Kalah orang Cina. Kalau ini mah kalau begini. Sebenarnya gue walaupun ini katanya ada racun dari freon dan segala macam ataupun debu-debu karena diserap sama AC turun ke bawah debunya, gue nggak takut karena ada Karena Bioji ada Magic ini. ini. Selain dia bisa nyerap protein, dia bisa nyerap racun-racun berbahaya ke situ gitu. Oke, luar biasa ya. Makanya udah biarin aja deh. Ini semua tank di sini pakai itu berarti. Ada yang pakai, ada yang enggak. Tergantung keperluan dan kegunaannya dulu. Oke. Gitu. Coba kita lihat tank yang lain ya. Boleh? Yuk. Yang apakah sebening ini juga? Nah, kita keluar ya. Ikannya berubah. Ikannya jadi cilik. Iya, jadi kecil-kecil. Dulu ini isinya ikan monster semua guys. Aku suka memelihara ikan tuh dari kecil-kecil, nggak langsung besar gitu, bro. Gila. Oh ini jadi memang dipelihara dari kecil. Iya. Semuanya yang dulu pibas-pibas juga gitu ya. Pibas-pibas semua yang dulu yang besar-besar banget di sini, itu dipelihara dari yang segini-gini lah. Bahkan ada yang lebih kecil dari segini. Nanti ada di situ. Udah cuan dong itu ya. Udah. Udah. Iyalah ya. Biarnya segini. Dijual segini kan. Buat bangun rumah, bro. Oh iya. Budgetnya gede. Dagang ikan buat bangun rumah bener. Makanya rumahnya jadi bagus ya. Dulu di sini ada berapa ekor? 50? Total yang terakhir kali yang udah gede-gede banget itu 38 ekor. 38. Ya. Ada Fogo, Temnensis, Ya, semua dan jenis lain-lain bebas. lah ya. Ya, Ini sekarang isinya apa nih? Orinoco. betul. Bagus loh ini Orinoconya. Ya, Terus Kelberry. Kelberry belakang. Ini tadinya si pacu albino ini Ini. short body, cuma nggak ngeking. Ini gua lagi paksa push supaya perutnya buntet, habis itu atasnya jadi naik. Iya itu tapi udah luar biasa loh itu. Ini udah semingguan di sini udah lumayan berubah postur tubuhnya karena besar sekali. Jadi setiap 2 jam 3 jam di sini gua lemparin pelet Makan. terus. Oh pelet makannya. Nanti malam dia makan ikan. Oke. Jadi dia ada pelet, ada ikan dia gua beri terus pokoknya. Gila. Tapi itu ototnya udah keluar sih. Jadi kalau dia makan tuh bengis, ini segini aja tuh paling cuma 2 hari 3 hari. 2 hari. 2 hari 3 hari. Jadi gua grooming dia kayak grooming Ini semuanya makan pelet kok. enggak, cuma dia Oh, doang. cuma si pacunya doang. Yang lain cuma ikut-ikutan. Tuh. Wih. Gila. Wih. Bibas-bibas. Tapi bibasnya mau. Ke trigger. Bibasnya mau. Ya, ke trigger. Jadi kalau misalkan kita mau kasih predator kita pelet, Mesti ada yang mau makan pelet dulu. ya, supaya bisa men-trigger. Jadi kepancing dia jadi pengen juga ya. Jadi dia punya feeding Respon. feeding responnya itu berkompetisi kan? Wah gila sih, makannya sih rakus juga ya, cuman pelet doang padahal ya. Iya. Wow, ada apa short body pacu albino. Betul. Ada Dutch lagi di sini, Dutch nyasar ya. Dutch ya. Itu ada Dutch bagus, aneh juga tuh.
patternnya. Ya, pattern-pattern aneh. Kadang kita suka ketemuin kalau kita beli Dutch langsung 300 ekor, 100 ekor. Itu kadang kita bisa dapat yang iya bagus-bagus. Tuh pattern aneh tuh. Tuh aneh banget tuh Dutch. Bisa begitu patternnya tuh. Tuh aneh tuh ya. Patternnya aneh banget kayak sapi. Terus ada ini apa blackberry kok ya? Ini silver dollar biasa. Hah, ngapain piara gituan? Ngapain piara gituan kok? Bagus aja kalau udah gede dan dia bantu nyemilin sisa pakan. Sisa pakan. Ya, serpihan-serpihannya gitulah. Silver dollar biasa. Beli di Jatner 40.000. Oh, luar biasa. Tapi jadi bagus kalau di sini. Warna merahnya keluar ya? Iya, nanti berharap dia makin besar lagi. Jadi manusia silver. Oh. Terus ada parinya nih, ada Red Lucy. Ya hybrid-hybridan lah. Hybrid Red albino. Lucy. 2 albino apa itu? Itu piebald. Piebald. Jadi kalau misalnya bro di ya kayak di galeri yang kemarin, Iya. dia hitam putih kalau di normalnya. Cuman kalau di albino ya begini piebaldnya. Jadi kuning-kuning oranye gitu ya? Ya, piebald albino. Wow. Ini ada ikan yang aneh nih ya. Itu ikan apa sih itu? Yang ujung. Iya, itu Wales catfish. Itu sebenarnya harusnya nggak sekurus itu. Itu habis terbuli habis sama arwana yang di depan, makanya gue pindah arwananya. Oh gitu? Ekornya habis, itu dinema. Oh, dinema cat bisa segede gitu? Bisa lebih gede lagi harusnya. Masa? Iya. Ini gue pelihara dari kecil banget sampai sudah sebesar itu, malah jadi kurus banget kan. Oke. Karena terbuli sama si arwana yang di depan, harapannya dia bisa membaik lah. Dia udah mulai makan tapi tetap nggak bisa merubah posturnya jelek. Tapi bagus banget loh itu dinema catfish, maksudnya salah satu yang paling gede yang pernah gue lihat berarti. Terus dinema segini-segini doang kok? Iya, dinema. Gue mulai dari segitu peliharanya. Oh gitu ya. Wah keren banget kalau udah gede gini. Ya, harusnya kalau dia sehat, badannya tebal jauh lebih keren sih harusnya. Yang ini apa kok nih? Bukan dinema kan? Ini apogon. Apogon. Lucy stick. Apa Lucy stick? Oh, yang belakang. Enggak, yang ini yang putih. Yang putih kan? Ini apogon panda ya, Panda. Ya. Apogon panda, gue baru pernah lihat juga tuh. Normalnya yang kayak di depan. Oh ini apogon juga. Apogonnya yang normal di depan, yang panda albinonya di belakang. Wow, mahal dong itu ya? Yang biasanya ini, yang hitam ini 700-800 ribu kecilnya. Oke. Ya, yang itu puluhan juta itu bakal begitu. Wah langka itu kok. Ya lumayan, karena kan ini masih alam ya. Apogon Lucy, apa albino berarti? Albino tapi matanya putih ya? Mata hitam ya? Oke. Habis itu ini black catfish. Ini ikan asli Indonesia nih. Black catfish yang mana? Yang ini. Yang hitam ada polos. Ya. Oke, jadi ini tiga-tiganya dari Kalimantan. Oh gitu. Dari Kalimantan. Aku dapatnya dari nelayan. Oh wow. Tapi dibantu rekondisi sama Kohendi. Oke. Gitu. Ini apogon ya? Ikan Indonesia lu kayak begini ya? Ini ikan Indonesia. Even dinema Indonesia juga kan? Iya, Kalimantan Sumatera penyebarannya. Apogon jujur aja gue baru pertama lihat di sini. Kayak lais-lais gitu ya. Ya kayak ikan lais ya, tapi beda. Dia bisa sampai 1,5 meter sampai 1,8 di sungai. Serius? Iya. Oh bisa gede banget dong. Cuman yang albino itu dulu gue dapatnya nggak gitu jauh sih bedanya. Cuman ini tuh gede dikit doang. Oke. Lebih cepat gede yang ini, yang normal, yang itu lebih lambat. Kenapa kok tertarik miara yang beginian, yang ikan Indo begini? Ya kan di sini kadang teman-teman suka datang dari content creator China, dari Malaysia, dari Singapura. Kalau lagi nusatik lagi apa kan mereka suka datang ke nusatik, habis itu main ke sini kan. Dia sekali memperkenalkan ya ini loh di Indonesia ada yang ini, ada yang ini gitu. Ikan Indonesia yang air tawar juga banyak ya, yang aneh-aneh ternyata ya. Harapannya nggak cuma Dutch doang yang dieksploitasi, tapi merata. Begitu merata kan ibaratnya banyak orang-orang luar yang melihat ikan kekayaan asli Indonesia tuh nggak cuma Dutch, nggak cuma arwana, tapi masih ada lagi yang banyak. Banyak, beragam banget sebenarnya. Wow, keren banget, gila. Nih jam tank, nih tujuannya bakal jadi jumbo-jumbo kayak dulu lagi berarti ya? Harapannya. Segini-segini nih. Hah? Dulu gue ingat ada bambusa. Segini kan? Iya. Gede banget ini. Nanti dulu. ada yang segitu juga. Nanti? Lagi di Shoma. Ada? Ada. Serius? Ada kecil, gue belum pernah kontenin tuh. Oh, coba kita lihat nih. Ayo kita jalan lagi. Kenapa dia sendiri? Ini dia habis mengeluarkan anak, nanti kita lihat anaknya ya. Black Diamond, Ini hybrid lah masuknya ya. BD hybrid. Ya. Wow. Jadi ini tadinya dibuli habis sama jantannya karena dikawinin. Kita naikin ke tank, setelah proses persalinan sampai keluar anaknya, kita nanti mungkin minggu depan kita akan kembalikan dia ke kolam. Berarti penghuni aslinya itu Goliath Tiger. Goliath Tiger, Arwana Nil, Gila, ngeri banget piaraannya ini. Goliath Tiger Fish. itu boleh dapat dari Jatner juga.
Hah? Dari Jatinegara? Kapan-kapan ke sana bro, banyak ikan bagus sekarang. Siap. Bisa tuh jualan goli di Jatinegara. Bisa. Ini Arapaima. KW. Arwana Nil. Iya, Arapaima KW. Arapaima KW. Ya. Ini apa nih? Ini Kafiat? kafiat Thailand. Kok bagus amat ada stripnya gitu di Posturnya ekor? bisa beda gitu ya. kayak Tadi bukan udah mau kafiat. dipindah sih nanti ke jembeng sana. Tadi kan kecil. Sekarang udah agak membesar mau dipindah. Kafiat balon Thailand. Ada merah-merahnya gitu ya, lucu ya. Betul. Wow, ini menarik nih, yang bagus sekali. Waduh, ini ikan apa nih? Ini barramundi golden tadi ya bro. Kenapa kayak sedih? Ini bagus ini tetap. Enggak, ini udah berubah menghitam kembali. Oh, tadinya full golden. Tadi golden nih kayak mulutnya nih, kuning-kuning. Wow. Habis itu dibully sama arwana, dia nabrak tembok nih sampai menyong. Oh iya, agak penyon dikit begini ya. Nah, Ini ikan kakap guys, iya betul. tapi kuning banget ini ya. Golden. Kayak dikasih kunyit ya. Harusnya golden full Golden banget. sampai atas. Semuanya, sampai dalam mulutnya pun kuning kan. Iya. Nah itu ya dibully, dia nggak boleh dibully sih. Agak stres mungkin dia ya. Ya. Bisa naik lagi nggak ya? Kebanyakan dulu sih gue pernah balik lagi normal. Oh gitu. Dulu gue punya pernah menghitam kembali lagi normal, tapi gue nggak tahu ini lebih lama prosesnya daripada gue punya dulu. Wow, tapi ini juga gede guys, lihat tuh. Segede tangan ini, buset. Tadi dia kecil datangnya. Wow. Kata-kata di sini dia kecil supaya murah. Oh iya betul. Iya, kalau beli langsung gede ikan predator sangat mahal guys ya. Mahal. Karena nggak semua orang bisa ngegedein ikan. Kalau beli kecil mah banyak yang bisa kan. Ya, Wow, dan nggak semuanya punya fasilitas tank sejumbo-jumbo ini. enggak juga lah. Banyak juga yang lain. Cuman enggak tersorot ya. Oh iya. Tapi di sini juga jarang tersorot ya. Karena ini udah mau pensiun begini. Enggak lah. Coba kita lihat. Ini tank apa ini? Waduh. Ini. nih. Buje tagar. Betul. Aneh banget, ngapain biar di Di sini kok? Jatner belinya. 80.000. Nggak dimakan sama ini. Kemarin ada pingtail shark body. Dimakan. Emang umpannya ya. Enggak. Oh, enggak. Tapi memang ini cuma sementara. Ini udah mau dibalikin ke kolam lagi. Oke. Kata-kata mau dibalikin ke kolam. Ini habis melahirkan juga. Ya. Anak-anakannya nanti kita lihat. Jadi ini tank karantina doang guys sebenarnya ya. Tank Nanti ke gede-gede depannya ini. kita hunting belajar masukin. Harapannya ke depannya ini semua full. Padat. Gue suka tank yang padat banget gitu. Padat. Ini isinya ada tarpon. Salah. Wih keren amat aku. Enggak maksud bro, enggak Keren amat maksud. ini. Gini bro. Nggak apa-apa, masuk. Wih. Jangan kemana-mana dulu. Udah ketemukan ikan aneh? Apaan itu ada ikan kakap emas kayak begitu? Ternyata ikannya nggak cukup sampai di situ. Masih banyak lagi ke belakang ikan-ikan aneh. Bahkan ada ikan dari Amazon yang katanya sih ilegal. Wow. Kok bisa punya? Nonton aja di episode berikutnya. Audrey King of the Jungle, stay bold, live wild. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.